Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Materi kita Kingdom Community hari ini kita tetap berbicara tentang ketaatan kepada Sang Raja, penyerahan hidup kepada Sang Raja. Nah, sebelum kita membahas materi ini, mari kita saling berdiskusi dan menanyakan pertanyaan berikut ini. Siapakah yang menjadi orang yang kita kagumi dalam hidup kita? Katakanlah siapa yang menjadi idola bagi kita, ya. Pikirkan itu, mungkin itu orang-orang yang terkenal, mungkin itu seorang aktor hebat, aktris hebat, atau seorang sejarawan, politikus, siapapun saja, ya. Tentunya selain Tuhan Yesus Kristus sendiri, ya. Diskusikan siapakah orang yang menurut Anda hebat, dan setelah itu saling berikan alasannya kenapa, ya. Sekarang kita masuk pada materi kita hari ini, berbicara tentang penyerahan hidup kepada Tuhan, kepada Sang Raja. Nah, saya akan bacakan di dalam Lukas 19 ayat 5 sampai 10. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Bapak, Ibu, Saudara, garis bawahi di ayat 10 yang dikatakan demikian, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Inilah tujuan Yesus datang ke dunia ini. Dia adalah Anak Manusia yang menjadi sama dengan kita, dan ia mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan salah satu orang yang dicari adalah Sakius. Kita tahu Sakius itu siapa? Sakius adalah seorang pemungut cukai, atau tepatnya kepala pemungut cukai. Dia adalah orang-orang yang menariki pajak. Dia mendapatkan legalitas dari pemerintah Romawi untuk menarik pajak orang-orang Yahudi. Tetapi para pemungut cukai ini biasanya dapat menarik lebih dari apa yang ditargetkan oleh pemerintah Romawi. Karena itu orang Yahudi menempatkan para pemungut cukai ini sebagai orang berdosa. Jadi orang Yahudi begitu benci kepada pemungut cukai. Tetapi kita lihat, justru orang yang dibenci ini Tuhan cari. Karena di hati Sakius ada sesuatu kerinduan bahwa ia ingin berjumpa dengan Yesus. Bukan sekedar sebuah kerinduan biasa, tetapi kerinduan yang mendorong dia untuk bertobat dan menerima Kristus sebagai Sang Mesias. Nah, Sakius sendiri artinya adalah pure atau murni. Tentu saja ironis dengan kehidupannya. Dia seorang yang namanya bagus, indah, cantik, tetapi tidak cocok dengan perbuatannya. Tetapi syukur kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, yang mengembalikan lagi posisi arti yang benar dari Sakius, yaitu murni. Dari seorang yang berdosa, nanti ketika pertemuan itu terjadi, mengubah kehidupannya sehingga ia bertobat dan menerima Sang Mesias. Nah, kali ini saya tidak akan menyoroti lebih detail tentang Sakius, tetapi kepada Yesus yang taat kepada Bapaknya. Nah, saya mencatat ada beberapa poin menarik dari ketaatan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, poinnya adalah begini, dia taat kepada perintah Bapa. Nah, kita lihat di ayat 1 dikatakan, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Nah, perhatikan tujuan Tuhan sebenarnya tidak ada maksud ia untuk tinggal di Yeriko, untuk singgah di rumah seseorang. Ia tidak bermaksud untuk ada di sekitar Yeriko lalu berkeliling di kota itu, tidak. Tetapi ayat 1 jelas berkata bahwa Yesus hanya bermaksud untuk melintasi kota itu. Tetapi apa yang terjadi ketika pertemuan dengan Sakius yang merindukan untuk bertemu dengan Yesus, ada perubahan rencana dalam diri Tuhan. Dikatakan di ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Perhatikan kata harus. Jadi ada perubahan rencana yang sebenarnya Yesus hanya sekedar melewati kota Yeriko, tetapi karena ketaatan kepada dorongan Roh Kudus yang berkata kepadanya untuk supaya ia singgah di rumah seorang pendosa yang bernama Sakius, ia pun taat. Ia taat kepada perintah Bapaknya. Makanya ia harus singgah. Rencana yang belum pernah ada sebelumnya dalam diri Yesus, tetapi ia harus singgah bersama-sama dengan Sakius
ada di rumah Sakyus. Kata harus ini menunjukkan sebuah dorongan dalam diri Tuhan bahwa itu adalah perintah Bapa yang harus dilakukannya. Bukan sekali ini saja Tuhan Yesus melakukannya. Pernah terjadi sebuah peristiwa ketika Yesus harus singgah di Samaria, yaitu ketika ia harus menemui seorang perempuan Samaria. Di Yohanes 4 ayat 3 dan 4 dikatakan demikian. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Menarik bukan? Di kata yang sama ada kata harus di sini, di mana Yesus dikatakan harus melintasi daerah Samaria karena memang pasti ada tujuannya. Akhirnya ia bertemu dengan seorang perempuan berdosa juga, perempuan Samaria yang hendak mengambil air. Lalu perempuan itu berdiskusi dengan Tuhan Yesus dan sampai akhirnya perempuan itu menyadari bahwa yang dihadapannya bukan manusia biasa, tapi dia adalah Sang Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Nah, perhatikan, ini penting sekali buat kita semua hidup di dalam ketaatan. Ketika kita berada di dalam perjalanan iman kita mengiring Kristus, seringkali Tuhan berbicara kepada kita. Dengarkan suaranya. Kita punya telinga rohani yang dapat menangkap apa yang menjadi kata-kata Tuhan, perintah Tuhan yang harus kita katakan. Kalau selama ini orang Kristen berkata bahwa aku tidak dapat mendengarkan suara Tuhan, jangan-jangan telinga kita atau telinga rohani kita tidak dapat mendengar suaranya. Atau katakanlah mungkin dalam bahasa Jawa disebut dengan tuli, budek saudara ya, atau tuli. Kenapa? Karena kita jarang bergaul dengan Tuhan, kita tidak menyempatkan diri begitu banyak untuk bersekutu dengan Tuhan. Di dalam keheningan kita bisa mendengarkan suaranya. Hati, pikiran kita, otak kita penuh dengan suara-suara dunia ini. Dengan HP yang kita pegang, setiap hari kita baca berita, apapun yang ada di HP kita masuk ke dalam telinga rohani kita, telinga kita, mata kita, sampai membentuk dalam diri kita kebebalan untuk tidak dapat mendengarkan suara Tuhan. Perlu sekali, saudaraku yang terkasih, kita mendengarkan suara Tuhan, latih diri kita di dalam hadiratnya. Ketika Tuhan berbicara kepada kita, lakukan. Itu menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak yang taat seperti Yesus Kristus yang taat kepada Bapanya dan harus singgah di rumah Sakyus. Lalu yang kedua saya mencatat begini, kenapa Tuhan itu taat adalah begini. Karena rabi itu tidak bergaul dengan orang berdosa. Dan Yesus adalah rabi. Dia adalah pengajar hukum. Dan ia diikuti oleh murid-muridnya sebagai pengajar hukum Taurat dan sebagai pengajar hukum-hukum Allah. Maka ia rabi yang seharusnya tidak bergaul dengan orang berdosa. Makanya seringkali Tuhan Yesus itu dikecam oleh para ahli Taurat. Karena apa? Karena Tuhan kerap kali bergaul dengan orang-orang berdosa, dengan pemungut cukai, dengan wanita yang wanita tunasusila, wanita yang berdosa, orang-orang berdosa, orang-orang yang dianggap sampah masyarakat. Tetapi Tuhan suka bergaul dengan mereka. Karena apa? Karena tujuan anak manusia adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Nah, Tuhan Yesus melintasi dan menabrak segala budaya-budaya yang tidak cocok di dalam kerajaan Allah. Kalau selama itu budaya di Israel, di bangsa Yahudi adalah jangan bergaul dengan orang berdosa karena menganggap diri mereka orang yang suci. Tetapi Tuhan tidak demikian. Justru Tuhan Yesus harus bergaul dengan orang berdosa supaya ia bisa menyelamatkan yang terhilang. Makanya ketaatan ini menjadikan Yesus Kristus mengabaikan segala perkataan masyarakat yang tidak benar, segala kata-kata negatif dari masyarakat, termasuk cemoohan-cemoohan dari kelompok orang-orang yang agamawi saat itu yang menuduh Yesus adalah orang yang suka bergaul dengan orang berdosa dan Yesus melanggar berbagai adat istiadat saat itu. Tuhan Yesus digerakkan oleh ketaatan kepada Bapanya. Ia tidak mendengarkan suara-suara, ia mengabaikan suara-suara sumbang, suara-suara yang menentang kehendaknya untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi Yesus tetap harus mengerjakan tugasnya, taat kepada Bapanya. Ia harus ke rumah orang berdosa, sekalipun ia dicemooh dengan begitu banyak orang. Tetapi ia tinggal dan bersama dengan Sakyus, makan bersama. Dan kita melihat bagaimana akhirnya Sakyus bertobat dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus dan mengakui Yesus sebagai Sang Mesias. Saudaraku yang terkasih, penting sekali bagi kita untuk taat ya. Kemudian apa yang terjadi? Kita melihat beberapa ayat yang menarik. Kita lihat puncak daripada ketaatan Tuhan adalah di Filipi 2 ayat 5 sampai 11.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita melihat puncak ketaatan daripada Yesus adalah ketika ia harus berjalan menuju Golgota sambil memikul salibnya, di dalam kehinaan yang ia terima, di dalam pukulan yang ia terima, di dalam penderitaan yang ia terima, ia taat sampai mati di kayu salib. Saudara, kita belajar dari pribadi yang luar biasa ini, Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus, untuk taat berapapun harganya yang harus kita bayar. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk kita hidup di dalam ketaatan. Ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab dalam kehidupan kita, menjadi refleksi dalam diri kita. Yang pertama, apakah melakukan kehendak Tuhan itu masih menjadi keharusan bagi kita? Lalu yang kedua, apa yang seringkali menghalangi kita melihat bahwa Tuhan kita adalah Raja yang penuh kuasa atas hidup kita? Lalu yang ketiga, komitmen dan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki kehidupan yang meneladani Yesus Kristus yang taat sebagai wujud kehidupan dalam kehidupan yang berserah kepada Allah. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau mengajarkan kami hari ini tentang ketaatan pribadi yang luar biasa yang kami kenal, yaitu Yesus Kristus. Ia taat, apapun yang diperintahkan Bapa tidak pernah tidak ia lakukan. Ia selalu lakukan dengan setia dan dalam ketaatan. Bahkan sampai ia rela menuju Golgota, ia rela disalibkan, mati di dalam ketaatan. Namun kami bersyukur, ia mati namun bangkit lagi memberikan pengharapan buat kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan perlu tuntunan-Mu dan bimbingan-Mu, supaya kami selalu disertai Tuhan, dimampukan untuk hidup di dalam ketaatan, berserah kepada Sang Raja, Raja kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.